Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama kita, Imam Nawawi dan Ustaz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Pertanyaan saya, apakah mungkin seorang hamba seperti saya yang sudah berusia 40 tahun tapi belum bisa mengaji akan bisa masuk surga? Sedari kecil saya minim belajar agama, bahkan menginjak remaja dan dewasa semakin jauh dengan agama. Alhamdulillah beberapa tahun belakangan Allah berikan hidayah untuk mengenal Allah dan agamanya. Saya ingin belajar mengaji tapi selalu kesulitan, mungkin dikarenakan dosa-dosa saya begitu besar. Saya sudah mencoba mendaftar untuk ikut program halaqah Iqra dan tajwid, tapi belum ada update apakah diterima atau tidak hingga saat ini. Cita-cita saya hanya satu saat ini, ingin bisa mengaji sebelum Allah panggil untuk pulang, meninggal dan keadaan husnul khotimah. Barakallahu fikum Ustaz. Hadirin Allah muliakan, sangat mungkin dan sangat terbuka jika kita taubat-taubatan nasuha dan bersungguh-sungguh. Siapa yang bisa menghalangi jika Allah memberikan hidayah? Yang perlu kita lakukan adalah taubat-taubatan nasuha, lalu berjuang sekuat tenaga. Yang harus kita taubat-taubatan nasuha, lalu perjuangkan. Kalau orang bisa memperjuangkan dunia aja, itu dengan segenap yang dia punya, dengan harta, dengan fisik, dengan waktu, dengan energi, dengan segala pikiran, maka kenapa kita nggak memperjuangkan akhirat kita dengan totalitas? Kalau kita cari belajar sama guru, cari program tahsin atau tajwid yang berkualitas, dan kalau belum ada update dan seterusnya, jangan pasif. Kita perjuangkan atau kita cari yang lain, jangan pasif. Dan kita tahu di dalam kehidupan, di bidang manapun, semua pihak yang berkualitas itu demandingnya besar, dalam arti yang menginginkannya besar dan kuotanya terbatas di semua bidang. Jarang ada pihak yang berkualitas itu nggak ada peminatnya, gitu loh. PTN di Indonesia misalnya adalah universitas berkualitas di negeri kita, kan yang mau masuk sana ngantri, gitu. Jadi kalau kita pasif, kita nggak persiapkan diri, kita nggak berjuang, ya nggak akan dapat tempat di tempat-tempat yang berkualitas. Atau kita cari tempat lain. Intinya jangan pasif, jangan pasif, perjuangkan dan perjuangkan. Sekali lagi, Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi Anda. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, Allah akan kasih taufik dan kemudahannya. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Jadi perjuangkan. Kalau kita bisa ngejar dunia habis-habisan, kenapa kita nggak bisa ngejar akhirat habis-habisan? Man humani la syba'an. Ada dua kelompok manusia yang sangat ambisius dan tidak pernah kenyang. Talibu ilmin wa talibu dunia, penuntut ilmu dan pencari dunia. Pencari dunia itu nggak pernah kenyang. Yang penuntut ilmu pun juga nggak pernah kenyang. Perjuangkan tapi dengan adab, perjuangkan tapi dengan akhlak, tahu attitude, tahu manner. Karena sebagian pasif, diem dan nggak dapat apa-apa. Orang pasif itu dimanapun nggak dapat apa-apa. Yang kedua, ada yang ambisius tapi nggak punya adab, gitu, nggak ngerti cara bermain, dan akhirnya dia nggak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau kita jujur kepada Allah, kita bertaubat, lalu kita perjuangkan, kita kejar.
Kalau misalnya cita-cita saya hanya satu saat ini, ingin bisa mengaji sebelum Allah panggil pulang. Kalau benar cita-cita kita cuma hanya itu, semua orang yang punya cita-cita hanya satu, dia akan pertaruhkan semuanya. Kalau benar ya. Ini kita nggak pernah tahu. Kita harus membuktikan jujur atau tidak. Dia akan gimana caranya, saya harus sampai di sana. Itu di semua bidang. Dia akan pertaruhkan. Ada banyak orang cita-citanya adalah bisa bisa mendapatkan kesempatan tinggal dan kerja di negara tertentu misalnya, karena dia pikir peluangnya besar di sana, sangat prospek ke depan. Itu dia bisa masuk negara itu. Dia akan penuhi syarat-syaratnya, dia akan persiapan dan sebagainya. Cita-cita saya satu, ingin kuliah di salah satu universitas terbaik di dunia yang ada di sebuah negara. Dia akan belajar bahasa negara tersebut. Gimana dia mau belajar sana dia nggak tahu bahasanya? Dia akan kursus, dia akan jungkir balik, dia akan persiapan. Ini ada orang punya cita-cita, nggak, saya mau masuk PTN tertentu dan dia incar PTN terbaik di Indonesia. Ditawarin PTN ini nggak, saya nggak mau. PTN ini nggak mau. Saya hanya mau kuliah di sana. Apa yang dia lakukan? Dia kan persiapan habis-habisan. Apalagi dia bilang, lo nggak daftar di tempat lain, di swasta, jangankan di swasta, di negeri aja gue nggak daftar, kecuali di kampus tersebut. Jadi mau swasta kayak mau negeri kayak gue nggak daftar, gue hanya daftar satu. Dia akan habis-habisan dapatin itu. Dia akan belajar siang malam, dia akan latihan soal, dia akan cek di sini, dia akan cek di situ. Itu satu-satunya cita-cita. Jadi kalau cita-cita kita, saya ingin bisa mengaji sebelum saya meninggal, buktikan. Intas duki la yasduka, jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi ini tentang kejujuran, bukan tentang opportunity, clear. Ini tentang kejujuran, bukan tentang kesempatan. Karena Allah yang jamin, intas duki la yasduka, jika Anda jujur, Allah akan wujudkan. Allah Ta'ala bisa.